dulu nih. Ya, kita tes dulu suaranya dan lain sebagainya. Mhm. Cek cek cek. Aman nggak ya suaranya? Cek cek, halo halo, ada suaranya nggak ya? Suaranya ada, imbang atau enggak? Kita nungguin Glory Liga lagi hari ini. Sebelumnya pengen tes suara dulu. Tiga menit lagi ya, Rock lawan DLLM. Udah ada kan ya suaranya? Boleh ada yang ngechat enggak ya? Biar aku yakin. Sama suaranya apakah oke? Suara musik gamenya kegedean atau enggak? Oh ya, sama sekalian kemarin ada yang minta ke Salindo ya. Ini aku udah ubah ke chat Indonesia. Kalau misalkan ada ya. Ini malah ya baru juga lihat chatnya ya. Oke, Glory Liga. Kalau gitu 2 menit lagi. Kita tunggu bentar. Dua menit perkuat garrison. Jangan terlalu yakin. Barangkali internetnya mati, mereka jadi kalah nanti. Oke. Langsung savage dibuat. Oke lah. Ini beneran gak ada yang ngechat nih. Ya udahlah, kita pembuka aja ya. Hai, aku Hankun. Selamat datang ke Glory Liga yang hari ini kita akan menonton Rock melawan DLLM ya. Dimana bisa jadi DLLM membantai, bisa jadi enggak ya. Jelas. Oke, thank you buat Amar Faizah ya komennya. Oke, kalau udah jelas ya, kabarin aja kalau misalkan suara gamenya kegedean. Soalnya aku gedein sedikit karena kemarin kelihatannya kayak kurang gede. Oke. Ya, untuk Rock gimana si playernya, ada apa aja? Di sini kita cek dulu, ditebak ya. Oh, pakai bahasa Indonesia lumayan sedikit unfamiliar buat aku ya. DLLM, kita cek anggotanya. Kalau misalkan dari anggotanya sih memang aku percaya ini playernya sudah sangat berpengalaman semua. Literally semua pemainnya itu dari berbagai aliansi yang niat masuk ke satu aliansi serius buat berperang gitu. Sedangkan kalau untuk Rock ya jelas ini merupakan aliansi veteran dari dulu, tapi kelihatannya pemain andalan siapa ini? Rock itu dia juga udah sebagian masuk ke DLLM. Jadi nanti kita bakal lihat aja sih. Kalau dari sini Rock yang bisa diandalin mungkin Tandaf ya, Tandaf 007. Terus siapa? Sisanya aku belum kenal, cuman Elmas Vendetta, Mega Rexy kenal enggak ya. Terus ini yang mukanya pakai baju ungu ini pernah ketemu juga. Ya, agak mengkhawatirkan kalau misalkan beneran ngelawan mereka ya. 4 detik, 3 2 1. Oke, let's go. Kita masuk ke matchnya ya. Selamat datang, dan di kedua pihak sudah mulai masuk ya. Kita lihat yang merah itu apa? Rock ya. Rock di sini, ada text shelter yang spesial juga ya ini. Gal. Kayaknya ini persiapan text shelter buat Off Limits War ya. Buat championship. Ternyata itu beda ya. Championship tuh ada 2. Yang satu itu yang ini, Glory Liga. Yang satu lagi itu Off Limits War. Jadi
ya beda hadiahnya juga, dan mereka punya si stack shelter khusus ini, bahkan ada yang make ini kayaknya event dari streamer China kalau nggak salah, dia ada beda servernya. Kata Nemo kamu cadel, oke lah, terserah. Aku udah all in ke DLM, oke. Moga menang DLMM, oke. DLMM ya. Go Goat nggak main hari ini ya. Sayang banget Pompeiku 13 UTC juga. Iya sih, memang harus milih sih. Kudu main sambil nonton, bisa. Kalau misalkan ada 2 device. Kalau misalkan nggak ada, kalian fokus ke Pompei dulu kalian. Nanti kalau misalkan 30 menit udah berasa menang, bisa ditinggalin. Biasanya kayak gitu, atau enggak nge-garrison aja. Nge-garrison. Biasanya sih masih sempet lah. Ini kan matchnya sama-sama 60 menit ya. Tadi player-playernya udah kita lihat ya. Siapa aja. Terus kita lihat di sini 29-27 ya untuk player yang udah masuk. Oke. CKM. Ya, ini playernya udah hampir veteran semua sih. Ini Mikey kemarin ngelawan Ci Angel hampir setara loh. Ini player baru. Tuh, si ID-nya 19, tapi might-nya dan kill-nya dan performanya aku masih punya mailnya, catatannya. Lumayan ya ini. Keras ya. Itu whale tahun ini yang paling tinggi kelihatannya. Aku belum notice lagi kalau misalkan ada yang lain ya. Tuh, ini CEO dari aliansi Hen itu ya. Terus ada ini juga nih Gumo, dari berbagai aliansi lah ini. Harusnya mereka bisa rapi mainnya harusnya. Ada Mutomba, Barbianka ini dari aliansi apa ya namanya? Aduh. Biasanya suka lupa nih kalau misalkan ngomong live tuh. Ya itulah. Biasanya sama Platov juga satu aliansi. Nah, ini satu aliansi. Terus siapa lagi nih player-player Apex semua, RRZ nih. Terakhir kali aku lihat dia di MXA. Kita cek saja ya. Safeme bukan meninggal ya. Aduh, ampun ya. Safeme itu lagi ini aja, lagi marah. Mungkin marah atau sedih atau ya sedang kecewa lah ya. Safeme itu lagi pundung. Ya oke, kita cek aja ini pergerakannya seperti apa. Dari sini kita lihat dulu dari jauh ya. Ke arah mana nih mereka? Ke arah bawah. Yang ke arah bawah itu ada, waduh nggak bisa aku baca namanya ya, orang China. Terus di bagian atas, oke. Dan sebagian ada yang ke tengah juga. Sedangkan di bagian rock kita cek saja. Banyakan naik ke helipad lagi, naik ke stasiun ya. Kalau yang misalkan pemain rider itu bisa langsung jalan cepet ya. Kalau misalkan punya travel speed yang cepet bisa ambil helipad duluan, terutama ambil operations base sih. Mikey 12, oke. Brave Fitnah, ngeri band. RRZ NTD, Barbaric dari Rock bareng Hermes. Barbaric ya, Barbianka tuh kok nggak salah. Ada satu lagi aliansi tuh yang apa ya namanya, lupa aku beneran. Itu aliansi langganan saingannya Fox dari dulu tuh, yang main infantry ya. Ini udah diambil operation base-nya cukup cepat ya. Rock cukup cepat, udah ada yang ngambil operation base di sini. Kita lihat aja yang paling cepat siapa nih. Ini udah nyampe sini lagi nih. 371. Biasanya orang ada yang ngakalin kalau misalkan ngambil cepet-cepet itu pakai Cloud, pakai Rider, atau pakai mobil. Ada loh yang paling cepet pakai mobil. Mikey dan orang Korea itu ngeri dia ya. Lawan Pompeiku EZ, nonton dulu aja. Oke, Shane. Kayak kenal Shane, tapi aku lupa dari aliansi mana. Mohon maaf ya. Banyak soalnya yang aku harus inget ya nama player tuh. Di real life, di game jadi lupa sebagian. Wah, ini kejutan sih. Ini kejutan. Helipad diambil dan ini oke, udah pada keluar dari kereta. Di sini apa kabar? Wah, ternyata RRZ memang kemampuannya untuk travel speed dia cepet sih kemarin. Hampir saja kecaplok, untungnya di situ udah diambil juga ya. Wow, ini jadi hal yang menarik sih. Berarti ini kalau misalkan di DLLM itu banyak pemain spesial nih. Ada yang
lebih beragam lagi role-nya, nggak cuman barengan semua, tapi ada yang cepet, ada yang mengalihkan ke belakang, bahkan ada yang bisa ngambil duluan helipad walaupun udah keambil lagi sih. Ya jelas satu orang yang nyaplok. Kita lihat di sebelah sini masih ngumpul-ngumpul. Cukup bagus sih, cukup bagus. Soalnya kalau misalkan satu-satu, lagi-lagi aku udah bilang nanti bakal eleh ya, eleh sendiri. CEO dari GE99, Michael dari Ford ya 4 ya betul. Di sini udah mulai war. Bagaimana performanya? Enggak beda jauh ya performa dari segi skill damage-nya, nerimanya sekitar ya sama. Hanya saja member DLLM di sini cukup lebih banyak ya, dan Rock ini ada yang idle, mungkin nge-lag kah atau entah. Ya, kelihatannya kalau misalkan udah seperti ini sih saran aku udah kalah di sini, mending nunggu dulu ronde selanjutnya barengan maju lagi daripada maju lagi satu-satu gitu. Kecuali mereka rage skill-nya nggak aktif. Oke, di situ untuk zombie selalu di menit 7 ya, 1 menit lagi, dan kelihatannya DLM ya bisa menguasai sih, udah mulai masuk ke border ini rel kereta api dan mereka masih bisa menguasai di sana. Di bagian bawah aman, dan di operation base bagaimana kabarnya? Ini udah keambil satu ya ternyata sama DLM, di secure sama orang Jepun ya. Di bagian sebelah atas apa kabar nih? Adakah diambil? Adakah di rally? Belum ada, nggak usah record aja biar aku nonton nanti. Ini kita coba cek-cek Indonesia saluran 1 sedikit. Oke. Tadi ada yang mention. Untuk performanya dari segi poinnya masih cukup aman ya. Sekarang 4760 lawan 3590. Apakah bisa Rock menang melawan DLLM? Aku belum tahu ya. Soalnya belum nonton Rock kayak gimana cara mainnya. Cukup jarang soalnya ketemu Rock tuh. Main di Apex gak pernah aku ketemu Rock. Selalu ketemunya tuh SSI, DHX. Ya, yang kayak begitu. Rock itu jarang ya. Go terakhir kali ya Aliansi Korea. Di sini udah dipantengin aja sama 23k USD. Kok nggak salah ini Samuel. Mungkin ya. Nah, udah 7 menit tuh. 7 menit. Ini kayaknya udah berhasil diambil kah? Kita cek aja poinnya yang mana yang nanti nambah. Oke, dua-duanya dicaplok sama DLLM ya. Kelihatan poinnya nambah sekitar 3000. Di bagian bawah dikuasai. Sedangkan di bagian atas masih bisa dihandle ya. Untuk helipad sendiri yang mana yang teleport di sini ada 5 ya. 55 kayaknya, fokus balance ya. Sedangkan di bagian bawah udah diserbu aja sama Mikey 12. Ya, ini ada salah satu strategi lain ya. Strategi yang lain selain mengandalkan operation base, rally 2 rally langsung ke helipad mereka. Player kita yang kuat-kuat langsung menyerbu markas mereka langsung, nggak pakai rally. Nah, ini agak sedikit mengkhawatirkan kalau misalkan lawannya itu nanti TMSP. Kalau misalkan DLM lawan TMSP dan mereka sama-sama kuat, ini bakal sedikit aku meragukan ya DLM, sedikit saja. Soalnya TMSP itu kan dia satu aliansi dan kebanyakan dia udah solid tuh strateginya. Apakah DLM punya rencana sendiri atau memang mengandalkan yang penting semuanya berpengalaman, mereka ngandelin insting aja. Ntar kita lihat kayak gimana. Ya, sudah mulai banyak yang teleport di sini, masih aman. Untuk bio sendiri tadi kayaknya masih 5 menit lagi ya. Helipad aman. Poin masih 1/2 dan di sini nge-lag ya. Kita matikan dulu ke mode optimal rendah. Di sini ada Metoxo melawan Range Nova ya. Performanya bagaimana? Seimbang kelihatannya di situ. Kalau misalkan dilihat sedikit-sedikit ya. Ya, walaupun Nova udah ngambil banyak sih sekarang karena di swarm kelihatannya. Ya. Di swarm sebagian. Kalau misalkan yang nge-swarm itu ada Julien, terus ada Claude, wah itu hati-hati nih. Langsung si Garrison-nya itu langsung dapat debuff lumayan banyak ya. Halo bang, auto win to DLM. Ignatius Tompel, halo juga. Ya, bisa dibilang seperti itu, tapi kita harus tetap menjaga ego ya, tetap rendah hati ya.
Santai dulu, soalnya nanti kejadiannya kayak TMSP ya. Banyak yang sudah percaya DHX pasti menang, tapi langsung ditampar begitu ya. Soalnya katanya ada yang bilang ya Saveme itu agak sedikit pundung karena ya banyak yang bilang DHX itu bukan kalah tipis tapi ke wipe out semua gitu, sampai helipadnya udah di kayak terbantai gitu. Ya oke lah, kita lihat aja performa Rock kayak gimana ya. Kalau misalkan tadi kita lihat sih mereka cukup oke lah, cukup oke, walaupun dari segi fieldnya memang kalah sih. Kemarin kita lihat DHX banyak main di field, sedangkan kalau di Rock sini kelihatannya mereka cukup imbang di field, di garrisonnya juga ada, tapi kelihatannya berhasil direbut dua-duanya ya operation base-nya. Oke lah. Battlefield biasa di sini. Seperti biasa kita mau lihat apa lagi nih? Yang mendominasi di field apa aja ya? Kita cek aja tuh. Yang nyari rekomendasiin Pak, ada hero apa aja ya? Ada di sana Julian tetap menjadi andalan ya. Julian, Marco Eri, Boda lah masih ada yang make di bagian Rock ya. Sedangkan kalau di DLLM udah nggak kelihatan tuh hero-hero seperti defense. Mereka banyakan maunya main nyari kill ya. Kata Abi Raya kamu cadel. Oke. Oke. Rocker ya udahlah. Di bagian sini 007 ngebegal-begal saja kah? Adakah rally? Aku belum melihat ada rally selain daripada yang di sini sih tadi. Kayaknya sih ini bakal selesai cepat kah? Ya, oke, ada rally nih. Akhirnya ada rally menggunakan Nova tapi isinya cuma 813.000 dan kayaknya bakal dibegal di tengah jalan juga nih. Feeling won DLLM. Kalau kalah koinnya kali 0 apa kali 1? Kali setengah ya. Koinnya kali setengah, jadi sebenarnya lebih baik misahin, jadi dibagi dua gitu koinnya. Kalau misalkan kalian punya 10.000, 5.000 di atas, 5.000 di bawah, misalkan kode LM sama gold, dibagi-bagi aja. Dan biasanya berpartisipasi ya pasti lebih untung dibandingkan dengan tidak, kecuali kalau kalah semua tebakannya ya itu mah apes aja mungkin ya, atau mungkin nggak asal milih aja. Sebenarnya kalau misalkan ada satu yang menang aja udah banyak untung sih. Dikali 2 kalau kalah cuman dikali setengah, jadi setengahnya doang dapatnya. Feeling team well play DLLM. Oke sih ya. Tadi rally-nya nggak berhasil nyampe ya. Tadi udah di swarm di bagian sini. Ada apa kabar? Nggak ada ya, main di field semua nih. Oke. Rosalia tuh ada yang make tuh. Rosalia mau lihat performanya kayak gimana? Enggak. Kayaknya nggak ada gimana ya performanya. Yang aku lihat di situ nyawanya udah lebih sedikit dibandingkan dengan range yang mereka bawa tuh. Rosalia ya. Terus kalau misalkan nyari hero collab tuh ada Eren Yeager yang mana itu diandelin sama Whale, dipasangin sama Isabella ya. Dia merupakan hero yang universal, yang besar damage-nya ya. Last year won first and then best next 2026 championship DLLM maybe. I think so. For your information is there are two match that contains World Championship. The first one is this Glory League, and the second one is the Off Limits War. And the Off Limits War, I think maybe I don't know about the team yet. Must see the performance on the field live. Oke. Di bagian stamina yang di wasteland yang beli pakai gems bisa ditabung, nggak bisa ya itu. Stamina ditabung aja. Kayak aku udah nabung 160-an digasin kali ini. Mumpung dikasih kesempatan sama Ci Angel, asal apply masuk ke timnya Whale. Oke.
Aku sangat appreciate itu ya. Oh ya, ini bagaimana dengan bionya dibawa kemana? Oke, oke, dibawa ke ujung ya kelihatannya. Ya, ya aman sih. Kayaknya ini yang ngebawa adalah Maxwell ya, Hero Rider. Hero Rider yang bawa, sementara nggak ada yang bisa nimbangin kecepatannya ya. Ini player China nih, cepet juga jalannya. Biasanya kalau misalkan player whale itu yang cepet pemain rider sih, nggak ada infantry atau range yang travel speednya cepet. Itu kalau misalkan ada bisa jadi hal yang cukup menarik sih. Ya bisa dilihat lah performanya untuk DLM cukup rapi lah, cukup rapi. Di sini ada yang nge-garrison 23k USD Etanova ya. Aku masih kurang yakin kenapa mereka milihnya Etanova bukan Nova Etan, karena secara performa Nova Etan lebih bagus. Tapi secara tampang lebih sangar Etan ya di muka. Oke lah. Ya. Tadi ada rally kah? Kita coba ke mode high dulu, melihat apakah ada rally di sini. Ada ya, menggunakan Stella dengan Sakura. Tapi kalau melawan range ya dia agak kurang sih. Walaupun terakhir kali aku di mana nih? IR kemarin tuh di Beat D ketemu ada whale make itu ngeri juga sih. Ya. Rock oke. Absen Bang, oke. Ada siapa lagi nih? Zakial Warasmi, Mikhail Mahilo, oke. Final DLM versus Goat, bisa jadi sih. Feeling aku sih memang gitu, kayaknya TMSP itu bakal dipasangin sama siapa tuh? Sama Goat kok nggak salah. Mungkin sama Goat atau DLM. Biar nanti top 2-nya itu bakal itu, tapi tetap jangan remehkan TMSP ya. Kita bakal lihat aja. Aku agak sedikit belum tahu performa Goat kayak gimana ya. Soalnya pemain Korea biasanya mereka nggak banyak mikir, asalkan kuat langsung hajar biasanya. Tapi kan nggak bisa ya bilang kayak gitu kalau belum lihat performanya. Kalau TMSP aku lihat kemarin yakin mereka punya strategi. Kalau DLM sih harusnya punya. Kira-kira ada harapan DLM menang nggak? Ini mah udah pasti menang sih menurut aku ya. Menurut aku positif menang. Tapi tidak apa ya, tidak menjudge bahwa Rock itu pasti kalah. Bisa lah, Rock itu bisa bertahan, sesuai judulnya bisa bertahan seharusnya. Kalau misalkan mereka garrisonnya masih bisa dihandle dengan baik, karena nggak seperti yang kemarin itu TMSP benar langsung menghantam satu helipadnya mereka, dihajar cuma 4 orang yang di helipad dan mereka gugur. Sedangkan di sini masih cukup bertahan ya untuk saat ini. Yes, what feeling strong next DLM versus Goat? I already vote DLM time 1. Me too. Aku naruh 5.000 koin. I voted DLM for 500 points there. I hope they win. I think it will be win. Melihat Goat, ya, Goat belum tahu sih. Tapi kemarin main di Apex Warzone. Kalau misalkan kalian nonton, if you are watching my video today, earlier, you could see the Goat winning against MXE. Dan bisa jadi dia menang juga. Tapi aku masih positif dengan DLM ya untuk saat itu. Terus apa lagi? Gokil para Sultan DLM. Oke. Di bagian atas masih bisa ketahan, di bagian bawah kayaknya lebih kuat di bagian bawah ya untuk Rock ya. Ya, bisa dilihat lah di sini ada rally lagi kah? Nggak kelihatan ya rally-nya kalau misalkan ke di mode high itu. Nggak kelihatan ada rally apapun. Kayaknya cuma di swarm aja kelihatannya ya, sama 007. Ya, beneran di swarm sih. Nah, ini nih yang perlu dihati-hatiin tuh kalau misalkan whale aliansinya, kalian dukung aliansi yang whale, tapi mereka style mainnya field sama terus suka swarm, karena biasanya mereka di swarm juga bakal kerumput. Nah, ini agak hati-hati kalau misalkan lawannya setara, beda cerita ya, nggak bisa cuman nge-swarm doang nih. DLM sama Goat final kepagian.
Iya bener sih, kalau misalkan di final itu kebagian, maka dari itu kayaknya nggak dipartnerin sama mereka. Kalau nggak sih udah pasti dia tentuin pemenangnya. Wah ini mah udah tahu. Wah, langsung pada dapat banyak hadiah sih koinnya, melihat ada satu pihak yang outstanding duluan. Next DLM versus TNM Strong, what thing? DLM sih tetap. TLNM belum kita lihat ya performanya. TLNM baru besok atau hari Kamis. Ya, tomorrow or at Thursday ya, about TLNM, about the performance. Iyalah, pokoknya begitulah. Live menggunakan bahasa Inggris tuh agak susah. Kalau misalkan aku jawab biasanya chat pakai bahasa Inggris, tapi karena live itu kayak otakku tuh masih belum sinkron ya menggunakan bahasa Inggris secara langsung tuh. Next DLM, Bang liatin point kill boleh. There's juga point DLM. Bentar ya, sebelum itu kita cek dulu nih. Di sini ada DLM 23k USD di rally sama Nova Ethan. Dan kelihatannya di swarm nih. Harusnya bisa kerebut kalau misalkan nggak ada yang masuk. Dan kayaknya ditinggalin juga. Melihat mereka teralihkan perhatiannya buat ngambil zombie ya. Harusnya ini bisa keambil kalau misalkan yang lain datangnya nggak cepet. Ayo diambil Rock, silahkan. Oke, diambil kah? Iya, oke. Berhasil ngerebut setidaknya satu. Itu merupakan progres buat Rock yang mendukung Rock ya. Di sini ada Gumo MG sedang nangkring di sana. Itu player Gumo MG ini ini player-player yang kerasnya itu pada nyantai ya di sana. Lagi nongkrong nunggu zombie kelihatannya. Masih belum mode serius kah? Besok TLNM. Oke, ya, besok betul sih. Sementara itu kalau kita mau lihat poinnya, bentar dulu kali ya. 30 detik, apakah yakin diambil zombinya sama DLLM? Kayaknya sih bakal diambil. Ya udah, aku tunjukin poinnya deh ya. Poinnya untuk saat ini kita bisa lihat ada Lime di posisi atas Mikey ya. Sudah aku duga sih Mikey itu setara sama Chi Angel ya untuk segi poin, dan mereka mainnya field. Jadi pasti ada di atas. Lalu ada di top 10-nya kita bisa lihat ada CEO di 300.000. Di top 15-nya 200.000. Wah, ini top-top semuanya ini poinnya di atas 100.000 semua nih. Belum setengah jam udah segitu poinnya. Kita lihat aja poin 100.000 di sini ada di top 25 ya. Sedangkan untuk di Rock itu di paling atasnya beda ya. Sorry kepencet. Sorry. Nah, ini 455 dengan 007 itu ada di 200.000. Lalu di poin 100.000-nya itu ada di top 7. Memang agak sedikit ketinggalan banyak sih. Bukan agak sedikit ketinggalan. Memang kalau poin Pompei itu poin pribadi banyakan dari field. Tapi kalau misalkan poinnya itu tentang tim, itu belum tentu yang individunya poin tinggi itu berkontribusi besar kepada tim ya. Karena biasanya yang Garrison itu poinnya paling rendah tapi dia kontribusinya paling besar. Biasanya seperti itu tuh. Soalnya yang ngejaga ya nggak dapat poin apa-apa tuh. Baru nyentuh sekarang poinnya ya mini. Tapi berkontribusi besar buat poin tim. Jadi dia nggak capture ini terus-terusan ya. Sama Bang ngomong sama bahasa Inggris di Discord langsung bug. TNM anak-anak NM49 tapi tetap kagak bakal kuat walau ketemu Gold atau DLLM. Oke. Rugi. Siapa yang emang ente nge-support Rock kah? Kayaknya ini yang nge-support Rock DHX, SSG kayaknya ini player-player lama semua. Atau mencari keuntungan di saat yang mayoritas itu gak mau mayoritas, pilih yang minoritas, siapa tahu menang. Kalau TMSP sih aku yakin, tapi kalau misalkan melihat kondisi playernya saat ini enggak dulu deh. Oke, di bagian sini masih kosong. Bio masih kosong. Di sini masih berhasil dihandle sama Rock. Difokusin ke sini ya, mereka main field. Di sini nggak ada yang berani DLLM buat ke daerah sini. Mungkin belum ada yang berani atau memang mereka main hemat pasukan sih kayaknya. Kemarin TMSP beneran ngebantai, langsung ngebuat DHX sampai sibuk.
jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan di sini mereka cukup banyak ya, walaupun nggak ada whale besar kayak Safeme, tapi masih bisa dihandle. Di sini nggak ada chaos gimana-gimana, mainnya cukup teratur. 5k koin dipertaruhkan di DLM. Let's go. Oke, untuk menit 30 menit aja di sini udah 4-1 ya. Ini pertanda bagus untuk DLM. Mana pendukung Rock adakah? Rock, go. Rocknya sayangnya pemainnya udah banyak yang ke DLM sih. Jadi kalau misalkan ente support Rock juga support DLM sebenarnya ya. Ya tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, top 4 hadiahnya juga nggak buruk juga gitu. Mungkin cashnya nggak dapat sebanyak yang atas, tapi lumayan dapat foto profil yang beda gitu kan. Ada championnya. Biasanya yang kayak gitu kan harus top up lumayan mahal sih. Ya walaupun di sini kalau misalkan dilihat-lihat, banyakan mereka mainnya build ya, agak sedikit kurang bervariasi mainnya. Oke, di sini ada Mutomba Rider melawan Range. Ya seperti biasa sih, Range itu harus di-refill. Kalau nggak di-refill, empuk juga ke sana. Dan Storm juga sama Gumo. Oh, Gumo yang tadi udah istirahat di zombie udah masuk ke depan ya. Udah maju ke depan. Jadi bisa all in lagi next. Oke. Boleh sih DLM all in. Di bagian sini masih sama mainnya di field ya. Kenapa nggak ada yang pakai tactical order nih? Kemarin TMSP beneran pakai tactical order, dia main strateginya jalan banget ya. 2 rally langsung ditargetin ke satu building. Sementara di sini Rock belum kepikiran kah pakai tactical ordernya? Kayak 2 rally langsung ke operation base, atau dari pihak DLM juga nggak ada yang mau nge-raid helipad mereka, atau mereka mau coba mainnya slow but pasti ya. Kita cek aja. Mutomba itu akunnya Venom yang dulu dijual. Iya, kayaknya sih iya ya. Ya, aku kurang ngikutin sih tentang kayak player dulu kemana, tapi dengar aja. Biasanya kayak gitu sih. Kecuali kalau misalkan kalian dulu sering ngikutin YouTuber lain yang suka gosip, mungkin di sana lebih rame ya pembahasannya. Ya betul itu. Oke. Ini kayaknya ya, kalau misalkan Bang Bray ini sih aku yakin dari dulu aktif ya main di sini, nggak bosan-bosan main Doomsday, Bang. Pertama ketemu di 246 tuh sama Cloud Frederica cheat, tapi dua-duanya udah nggak main ya. Ya masih adem ayem aja. DLM kayaknya di sini bakal fokus buat nyari poin kuncinya, nggak mencoba buat mencegah Rock juga buat ke helipad. Atau mungkin mereka ada perjanjian mungkin, karena saya ada dari Rock nih, tapi nggak mau merendahkan Rock lah. Jadinya diperintahin, jangan ke helipad, jangan terbantai kayak kemarin tuh lawannya. Kita mainnya santai aja, aman-aman aja, tapi tetap menang. Bisa jadi sih. Krut lagi mau ke NSRD, Bang. Oke, Bang, siapa itu? Suka-suka gue lah, Bang. Oke. Galon JRX pakai emot misterius biru. Ini kalau misalkan yang nge-rally CIC, aku selalu meragukan ya. CIC itu kalau misalkan di rally kayak kurang. Terus make mana tadi? Mana rally-nya? Oke, itu sama Rubina ya. CC itu agak kurang banget buat di rally ya. Kalau misalkan mau full basic attack pun ya pasanginya sama yang basic attack juga, sama Felix tuh. Kalau misalkan sama Rubina jadi kayak setengah-setengah mainnya. Krut lagi ngumpulin duit buat beli mobil expander. Kata siapa? Bukannya dia mah ngumpulin duit buat itu ya, buat ya itu. Kalau misalkan ente tahu ya, Bray itu artefak DLS boleh. Artefaknya dijual nggak di auction house? Safeme ada masalah apa, Bang? Pundung aja. Itu mungkin mungkin marah. Ya masalah whale di atas tuh antara mereka tuh egonya tinggi, atau yang kedua apa ya?
merendahkan yang lain ya. Ya itu aja sih, kemarin mungkin dia nggak banyak garrison dan rally. Kalau misalkan dia banyak garrison dan rally, mungkin DHX gak akan ke push sebanyak itu. Jadinya mungkin dia mungkin marah, mungkin pundung, atau mungkin merasa bersalah. Aku nggak tahu tentang itu ya. Bisa ditanyain aja kalau misalkan dibales ya. Tapi kelihatannya sih dia pengen keluar dulu dari aliansi mungkin. Menenangkan diri kah atau yang lain, bisa ditanyain aja langsung sama anggotanya ya. Simpelnya jangan malu-maluin kek DHX. Iya, nah itu orang-orang bilang kayak gitu, makanya SAPW mungkin berasa pengen rehat dulu sedikit ya. Ya, di sini soalnya kayak dikasih nafas nih sama DLM. Mereka nggak main ke helipad dulu nih. Memang fokusnya ke poin utama sih, dan mainnya rock mungkin anggapannya ya saudara, jadinya mainnya lebih aman aja. Terus apa nih? Saya Mong, oke Mong, suka, oke Mong di index ya, welcome Mong. Informasi bang, SAPW lagi ngambek sama aliansinya karena kemarin SAPW kecewa. Kecewa apa tadi? Kecewa sama aliansinya, mainnya kayak bukan nunjukin cara bermain DHX. Oh, bisa jadi kayak begitu sih. Memang DHX kemarin cukup kacau sih mainnya, banyak kan di field, mungkin pengen poin sebanyak-banyaknya sih, pengen poinnya gede kelihatannya, tapi ya tetap Pompe itu mainnya Pompe itu mainnya harus utamain tim dulu sih. Walaupun ada yang poinnya tinggi itu gegara field, ya udah gitu, nggak perlu jadi masalah. Aku selalu ngutamain yang nge-garrison siapa, yang nge-rally siapa, tim carry-nya kalau misalkan poinnya tertinggi oke, nggak gimana-gimana. Apalagi nih, nah ini yang Chasey sama Rick bagus biar rally-nya nggak di swarm menurutku. Sebenarnya kalau Chasey sama Rick jadi rally, justru dia paling enteng buat di swarm sebenarnya. Ya, itu agak sedikit ini ya, sedikit susah sih kalau misalkan di tingkat kayak begini. Chasey sama Rick itu paling mudah buat di swarm sih. Tapi untuk damage single target menggunakan basic attack-nya ke range itu bagus, karena range itu kan banyak kan sekarang ada skill damage reduction. Di sini ada rally ke Void Warden lalu Cassius, performanya kayak gimana? Itu infanteri kayak cukup bet ya. Kalau misalkan dilihat, Cassius itu sebenarnya lebih bagus daripada Void Warden. Void Warden itu dari awalnya memang letoy, tapi masih nggak setebal kayak Thunder Louis loh waktu dulu. Thunder yang nge-carry all in ya. Louis padahal nggak ada defense, HP-nya nggak ada sedikit sih, tapi ya begitulah. Bang benar deh. Apa nih, sebelumnya ada banyak ya, satu-satu aku bales. Nah ini yang membingungkan saya banyak melihat orang-orang main rally pakai Rubina dan Chasey sebagai asisten. Kenapa? Karena nggak ada hero lain sih, mungkin kayak begitu. Kan yang satu pilih garrison, satu whale doang nih ngandelinnya. Pengen bisa garrison, pengen bisa rally. Ya mungkin karena itu hero terkuat dua-duanya, ya pakai itu. Bisa kayak gitu pemikiran whale tuh, nggak mikirin kalau misalkan hero TC Roulette sinerginya lebih bagus nih. Misalkan Daryl sama Rubina itu dia skill damage-nya jadi tinggi, sedangkan whale liatnya dua-duanya transcended, lebih baik pakai yang transcended dua-duanya. Nah itu biasanya pemikirannya kayak gitu, atau mereka nggak punya hero-nya masih belum bagus. Kemudian bener bang, DLM mainnya agak kendor juga, beda kayak kemarin. Ya mereka mungkin lebih mungkin ada pihak dari rocknya di DLM bilang jangan terlalu disesekin nafasnya, mungkin seperti itu ya. Karena ada banyak juga pemain rock yang ada di DLM ya, tahu aku, belum aku cek ya satu-satu. Terus ada apa lagi? Sebab boleh. Informasi valid, SAPW kesal. Oke. Gara-gara sisi kirinya fokus ke zombie bukan ke helipad, dia heran. Oh, oke. Nice info. Iya bang. Info Eli bang, mau ikut suka-suka ya. Suka-suka mau ikut info Eli kemana nih? Tentang apa dulu nih? AR kah? Kemarin siapa ya? Apple pengen main AR bareng katanya di Elite. Adakah aliansi Indo yang buka tuh? Boleh chat aku, boleh.
pengen main di elite rendah tuh. Elite rendah lagi posisi yang enak sekarang di bagian sini. Ya ini dari tadi warnya masih anteng ayam di daerah sini ya. Untuk di zombinya udah diamanin sama DLLM sejak dari awal. Di sini juga sama. Jadi ya mohon dimaklumi aja, kita tampilannya bakal di daerah-daerah sini aja ya. Performanya, hero-nya, oke. Siapa lagi nih? Soalnya kami pernah ketemu Rick, Rally, Asis, Chasey bagus. AOE-nya berasa jadi nggak bisa di swarm. Ya bukan AOE sih, Chasey sama. Ya bisa dibilang AOE. Tapi gimana ya ngomongnya? Ya kalau misalkan anti swarm enggak, tapi berdamage sih iya, tapi enggak semengerikan yang lain gitu. Walaupun Inva kelihatannya enggak semengerikan itu sih. Untuk dari segi performa rally pun, kalau misalkan Ethan sama-sama Nova, tapi yang satu rally yang satu Garrison, jelas menang yang Garrison ya. Terus apa nih? Garrison Rider sekarang underwhelming, butuh Garrison baru. Sebenarnya oke aja sih Garrison Rider. Chasey masih bagus karena rally range yang paling bagus nembus itu cuman ada Kedrick aja sih, walaupun dia bisa nembus Chasey, tapi Nova itu nggak bisa dipakai buat rally, jadi harusnya masih relevan sih untuk Chasey sekarang. Lalu apa lagi? Kemarin DLLM kalau main cuma 10 menit pasti musuh udah ngandang. Ya jelas lah kalau misalkan playernya nggak selevel sama mereka. Terus ke HOV aja bang. HOV Elite digendong Rita. HOV itu region mana ya? Sekalian ya kalau misalkan mention aliansi itu sama regionnya biar bisa dilihat. Soalnya kan agak banyak ya yang namanya sama tuh, huruf besar huruf kecil juga beda. Ya ini kayaknya beneran mereka nggak main nge-swarm shelter, kayaknya memang mainnya respect karena ada pemain rock sih ya. Terus apalagi banyak juga ya yang nanya, oke lah bang itu kok ada yang pakai Cassius Field, emangnya dia bagus pakai pemimpin di field, terus bagusnya bareng siapa? Sebenarnya Cassius itu bagus tapi kurang damage-nya, kurang. Di field harus nge-transcendit dulu satu kali skill infantry squad HP-nya biar bagus. Apakah dia lebih bagus daripada Rosalia? Kalau 1 lawan 1 nggak beda jauh ya, dua-duanya itu hero yang kurang dari segi damage. Di sini ada apa nih? Udah mulai masuk ke daerah sini kah? Oh, helipad-nya udah mulai diserang sih, kayaknya udah 20 menit sekarang ya. Sudah mulai dicoba diserang sama Rock 23k USD. Kemudian ada Hermes dan Rock. Oke, kayaknya udah mulai serius nih. Wah, udah mulai invasi nih sekarang nih. Oke, selanjutnya apa lagi? Benar, mungkin aja DLM menghormati Gumo dan Rogyu. Iya betul, maka dari itu aku bilang di menit-menit awal mereka nggak main ini. Jadi mungkin strategi mereka yang sebenarnya mungkin dikit dulu itu bisa jadi juga. Mereka mainnya lebih hormat lah, mungkin ya ada tujuan banyak alasan lah. Dan dari tadi mereka sebenarnya bisa langsung nge-swarm shelter mereka, tapi mereka kayaknya enggak deh, kayaknya jangan katanya. Mainnya santai-santai aja biar lebih bermartabat, boleh. Terus jadi Nova fokus Garrison. Nova bisa buat field juga, Garrison, tapi nggak bisa di rally, itu aja. Nova di field bagus kok. Ngeri sih. Damage-nya ngeri. Cuman nggak bisa di rally aja. Bisa tapi nggak maksimal. HOF region 1008. 508. 1008. Yang mana nih yang benar? Bang, yakin gak DLM bisa menang lawan Goat kalau cara mainnya gini? Goat jangan dianggap remeh bang, SSI player semua. Nggak bisa dijudge kayak begitu, soalnya DLM ini lagi nahan ini posisinya tuh, dia nggak. Kalau serius dia bisa langsung mainnya OP nih kalau misalkan serius. Oke, ini kayaknya ya ditinggalin Garrison-nya sama Rogyu, jadi keambil sama rally-nya Rock. Kalau aku sih yakin aja mereka belum main serius, dan aku belum bisa ngejudge kalau DLM mainnya aman itu berarti nggak mengerikan ya, jangan salah nih.
Yang aku notice dari tadi DLM masih oke tuh. Dia objektifnya dapat semua. Dan bio buildingnya aku nggak sempet lihat aja. Oh masih 4 menit, sorry ya. Masih 4 menit nih. Masih keambil gitu objektifnya. Objektif Pompei itu kan zombie. Operation base itu 6 saja tanpa bio building itu udah pasti menang. Kalian nggak capture 4 operation base dari awal sampai akhir, nggak nge-zombie, nggak ngambil si suntikan di tengah, itu udah pasti menang. Udah pasti menang, udah dihitung juga. Padahal Rock hebat loh. Ya, tapi DLLM isinya pemain Rocks yang veterannya loh itu. Jadi, apakah bisa dibilang Rock tidak hebat? Ya hebat, tapi dia ada di tim yang berbeda yang hebatnya itu. Kenapa si kucing 1B di DLM ya kan? Dia SSC player. Kan ini ikut join buat Glory Liga. Jadi mereka tuh buat tim gitu. Jadi janjian di satu aliansi, kita pengen untuk kita pengen serius untuk menang gitu. Kita nggak mau buat ego masing-masing direndahkan dulu. Nggak perlu rock doang. Jadi pengen aliansi rock yang bersinar. Mereka pindah ke satu aliansi dan mereka mau menunjukin kalau ini loh, kita tuh whale menang, nggak banyak ego gitu. Mau buat belajar berstrategi ya, itu bisa sih kayak begitu. Yang kucing tuh kalau nggak salah, yang kucing itu kalau nggak salah yang paling tinggi might-nya akhir-akhir ini ya di rank world itu, rank dunia. Ya di sini masih main aman soalnya tuh. DLM nggak nge-swarm shelter nih. Aku nggak tahu kemarin kalian nonton DLM yang terkuat terakhir lawan siapa sebelum top 8 nih. Mereka main shelter dibakar nggak nih? Mereka mainnya rapih sih di sini, nggak chaos gitu. Walaupun ada sedikit kelemahannya, kalau misalkan nggak chaos, mereka gerakannya terprediksi mau kemana gitu. Prediksi Gold versus TMSP. Nah aku nggak bisa bilang itu ya. Gold versus TMSP justru aku agak sedikit khawatir karena Gold itu isinya player Korea. Yang aku khawatirin dari player Korea itu, kemarin aku dukung Rock buat Of Limits War, kalah nggak sih Rock? Ya nggak sih? Ya aku nggak tahu nih, pemain Korea tuh soalnya jarang berstrategi. Aku nggak bilang dia nggak berstrategi, mungkin dia udah memikirkan strategi, tapi kurang kelihatannya soalnya mereka lebih suka bermain di field, itu aja nih. Jadi TMSP itu fokus ke strategi. Gold itu aku belum lihat mereka ada strateginya atau dia beneran ngandelin sama field dan whale-nya gitu. Aku belum lihat itu. Jadi nggak bisa diprediksi sekarang. Walaupun aku sangat mendukung yang suka strategi, aku harap bisa menang TMSP ya. Padahal andalan saya General Walkins, bukan Whiskas. General Whiskas itu akhir-akhir aku pernah ketemu, dia adalah player whale di Fearless. Tatsu, kayak pernah dengar nih Tatsu. GRB versus GNA. Oke, sebagian nimbrung di Salindo ya. Aku nggak fokus ke Salindo nih. Nanti terganggu tampilannya. Itu yang nge-garrison Cassius tuh. Bisa dilihat performanya melawan siapa? 20k USD udah teleport ternyata oke, ternyata helipadnya tuh udah sempet diambil balik. Dan udah ada 2 player mereka yang masuk nih. Ada GGG Excel, kalau nggak salah nih dari Iuri ya. Yang satu ini yang profil kucing ya dulu ya. Oke, padahal andalan saya iya Whiskas, sorry. General Whiskas ada di sini gitu, Whiskas. Nggak notice ya aku kalau misalkan ada di sini. Ini ada yang nge-garrison pakai Rosalia. Kemarin aku tes di Pompei, garrison Rosalia itu burik ya, itu udah kebakaran lagi. Ampun dah. Ya, jangan terlalu serius kak. Elmas mungkin ini aku ngelihat chat yang mana sih? Indonesia saluran 1 atau grup chat nih? Kayak sama orangnya. Di sini masih aman. Ya ini nih, kelihatannya mereka main respect sih kelihatannya dari tadi. Nah, ini ada bio 10 detik lagi. Match sebelumnya DLM versus Rax. 10 menit doang Galactus sudah ngandang. Nah, itu memang agak susah. Galactus mainnya stylenya kayak gimana? Apakah dia garrison kemarin rally atau ngandelin field? Soalnya yang biasanya ngandelin field, kalau misalkan ngelawan whale semua ya tetap kewalahan juga, walaupun si
might-nya paling gede, pasukannya paling banyak, tetap harus main rally garrison. Dari segi bangunannya aja di sini DLM cukup menguasai, bangunan kuncinya 4 udah di secure. Dan poinnya sekarang 6 banding 1 lah. 6 banding 1. Ya, dari segi poinnya mantap sih DLM ya. Apakah bisa Rock balik lagi menyusul? Secara teori nggak bisa sih ini. Saluran 1. Kalian di saluran berapa nih? Yang milih Rock Rungkat. Siapa yang milih? mungkin pemain Rocknya ya, buat supaya solidaritas gitu, solidaritas tinggi. Rock dipilih, oke, nggak ada masalah. Nemo apa nih? Itu Satpam Salindo bang. Mereka aja yang muncul. Ya, aku diundang juga sama mereka juga nih. tapi ya aku nggak banyak chat, soalnya aku beneran tepar sih. Kalau misalkan abis live chat ini aku banyak ngobrol nih sekarang. Pas udahnya langsung tepar sih. Ini aku masih ada Pompe 15 UTC di aliansi Seos. Ya. Apa iya Nemo juga aku sering lihat sih. Di mana ada keramaian, di situ ada saya. Perkataan siapa ya? Kayak icon nih. Di mana ada nana? Oh, ini kayaknya meme dari Bobo Boy ya. Ya, kayaknya. Di mana ada nana? Di situ ada saya. Aku lupa siapa yang ngomong. Oke. Bray Kun. Yang nge-rally kemarin nicknya aku keren itu sih, tapi rally cuma 2 kali doang terus malah surrender. Bray Kun. Iya, di mana ada channel di situ ada Nemo sama Sane juga ya, banyak nama yang familiar sih, cuman aku memang jarang ngobrol aja sih di Salindo, soalnya ngomongnya kadang ngawur aja ya sama aku. Introvert ya semua. Di situ ada Void Warden menggunakan Ethan ya. Siapa yang nge-swarm? Kita coba cek di mode tinggi dulu. Nggak kelihatan ya, berarti nggak ada rally. Itu beneran di swarm aja sama mereka. Aduh, langsung nge-lag parah nih kalau misalkan kelihatan skin squadnya ya. Mohon maaf nih, nggak bisa aku tunjukin performa yang paling bagus. Ada skin-skinnya nih. Pasti kalau misalkan ada skin-skinnya nge-lag parah nih. Itu Salindo ada Nemo. Pompei bersama aliansi Rusia jam 2 malam. Boleh, gak apa-apa bang, latih jadi streamer 1 jam nonstop ngoceh. Oke, thank you Bear. Terus ada apa nih? Kita selegion, sealiansi bang. Iya, tahu bang. Cuman aku masih bingung Nemo itu dari mana dulunya. Dari DNTN juga kah? Soalnya asal dari dulu kenalnya tuh. Kenal tahu nama ya, bukan ngobrol mah PM nggak pernah kayaknya. Terus siapa nih? Nemo ngomong jorok terus di Salindo. Oke, semangat bang, aku dari SS6. Terima kasih sudah berkunjung. Alexandri Nemo mampir aliansiku sini tuh, dipanggil. Terus apalagi bang? Batu Odysseus bagusan tukerin ke tas nyak. Tas ya udah pernah aku bahas sih. Ke tas itu doang sih. Aku punya batu cuman ke tas itu doang, yang lain mah nggak begitu jauh bedanya performanya. Mungkin mau ngambil apa yang bagus-bagus semua, soalnya berbayar, harus ada milestone yang itu loh. Ini kondisi di bawah ya, kondisi di atas kita cek dulu. Kayaknya udah mulai dikuasai sama DLM sih. Mereka mainnya rapih, DLM rapih. Real Nu Alexander. Oke, benarkah Kakbi yang aliansi B itu namanya ada banyak juga ya ini aliansi itu tuh. B yang mana nih? B yang aliansi oke lah. Di bagian sini ada CC di swarm, kayaknya nggak bisa di sana ya. Ya. Ini nih Garrison Void Warden tuh, lihat damage yang diterimanya. Void Warden Raven itu kalau misalkan kita 1 lawan 1 ngeri ya. Tapi kalau misalkan di swarm kayak ya dan ya gitu. Kayak kurang gitu. Yang nge-swarmnya asik, yang kena target utamanya nggak asik. Yang nge-garrisonnya boncos ya. Ya. Terus kita lihat ada garrison apa lagi.
nggak ada lagi ya. Oke lah, di bagian atas seperti itu, di bagian bawah. Untuk zombinya kelihatannya di fase terakhir udah diambil sama DLM ya. Kita udah nggak fokus ke sana, bionya juga udah selesai, udah nggak ada lagi. Dan kelihatannya ini bakal diakhiri aja nih sama DLM. Kayaknya dia mainnya nggak bakal nge-swarm banyak nih. Di bagian bawah tuh mainnya main aman sih, main aman atau enggak main respect ya. Mikey juga soalnya beberapa dari mereka tuh kan biasa kok di event District Showdown tuh. Kalau misalkan mereka ngebantai, nah terus masuk rock nih buat event District Showdown dadu. Wah, ini bisa bisa apa nih? Ya mungkin menjaga itulah. Ben B siapa nih? Aku juga bahaya. Aku juga B. Oke, aneh Lunu. Apanya nyamar? Jule. Apa sih Jule ya? Kemarin nyamar. Bang, kenapa aliansi 59 tidak masuk? 59E ya? Kayaknya sih kalah duluan sih kayaknya. Ya. Lagian pemain yang ada di 59E itu dia mainnya di aliansi mana tuh? Kemarin tuh TLNM gitu kalau nggak salah. Kayaknya kesana semua sih TLNM. Soalnya kenapa aku pede TLNM versus siapa tuh? TLNM versus siapa kemarin? Lupa ya. TLNM versus itu isinya ada Gecko. Nah itu dari 49 semua gitu kayaknya. Dan mereka lebih berpengalaman. Kalau nggak salah TLNM versus top 1 deh. Ya itu. Aku lihat TLNM itu dia playernya lebih bisa dipercaya lah. Kemarin aku sempat ngelihat performa rally-nya Gecko mengerikan ya. 1 banding berapa itu di Apex loh itu. Di bagian bawah aman, di bagian atas kayaknya sudah ya mainnya santai sih, aman satu-satu di swarm shelternya, nggak langsung banyak yang di swarm. Ya seperti itulah. Balik Salindo dulu nyari keributan. DDLM udah win, oke boleh. Siapa MVP-nya DLLM? Belum kelihatan sih. Karena biasanya aku nggak suka lihat MVP killnya banyak siapa, poinnya terbanyak siapa, tapi yang nge-garrison sama yang nge-rally-nya siapa, yang dapetin poin kuncinya itu siapa buat tim ya. Nanti kita bakal lihat lah. Balik Salindo, oke. TLNM rata-rata. Koko Bango, nah itu aku lihat ada Koko Bango juga. Koko Bango, walaupun kemarin aku sempat komplain atau kayaknya aku nggak publish sih. Pernah setim sama 59E, tapi mereka tuh mainnya kalau di field nggak serius lawan SSI tuh kalah gitu. Kayak mainnya tuh maju mundur, itu aku paling nyebelin sih di field. Disuruh ikut bantu tapi mereka mainnya maju mundur gitu. Nggak serius, gimana mau menang gitu. Malah nyetor nyawa gitu. Oke, di sini ada Gandalf the Grey. Ini nama yang tidak asing juga. Nih apa bedanya tuh? Kalau misalkan pakai Cassius tuh dia ada counter attack yang bisa memberikan damage 1000 ya. 1000 sama 3 detik itu yang membantu buat jadi anti swarm tuh. Sebagian daripada mereka ada yang balik tuh nerima damage yang lumayan tuh. Nah, itu bagusnya dia dibandingkan dengan Boyd ya. Boyd itu nge-carry, yang nge-carry Boyd itu apa? Si shield-nya itu sama si skill 2-nya yang damage, sisanya tuh kayak kurang, nggak ada, HP-nya kurang berasa, defense-nya nggak ada, shield-nya juga baru muncul dua rage skill sekali kan. Sedangkan ya kita di swarm itu butuh stat yang selalu aktif setiap saat. Kalau misalkan kayak begitu kurang ya. Oke, dibawa balik ke helipad. Di sana ada yang pakai, nah ini ada cukup jarang nih ada yang pakai siapa nih, om kematian. Ini hero yang bagus ya tampilannya, kayak berasa tema zombie banget dan paling keren dulu ya. Walaupun cukup jarang kelihatan karena jarang yang punya armament leader. Sekarang udah merajalela soalnya armament leader. DAX kemarin gua rungkat 5000 ya, mohon bersabar saja, masih ada nanti vote top 2. Dipantengin aja, harusnya masih bisa dikembaliin ya itu si koin-koinnya. Tuh, Garrison Chase itu kayak kurang ya, kurang sekali gitu.
Ya walaupun sekarang udah dialihin perhatiannya, diambil lagi ya kayaknya helipadnya. Enggak, oh enggak, oke. Tandaf ini ya, oke. Di mana-mana ada B, Victor, ya nenek oh nenek, nenek lagi live kah? Terus apalagi di atas seperti itu ya, 4 menit lagi nih. Di bagian bawah, apakah sudah ada yang rally atau swarm? Kayaknya di bawah cukup terproteksi ya. Nggak banyak yang nge-swarm. Kayaknya Vendetta ini yang mencoba untuk membantu agar tidak banyak yang di-swarm. Cukup banyak nih. Tadi apakah ada yang notice di field banyak pemain apa nih? Hero Rider kah? Range kah? Atau Infantry kalau misalkan kalian notice tadi? Nih kalau misalkan dilihat di sini sih cukup imbang, rider sama range itu cukup banyak ya. Sedangkan untuk infanteri mereka banyaknya hero di buffer aja tuh, Julian, Miyamoto berskin, terus apalagi Sakura, udah ya. Untuk hero-hero lain nggak kelihatan untuk infanteri. Ini nenek RT5 kah? Nah itu nenek tuh ya nenek dipanggil. Nenek, oh nenek. Oke. Ya, sepertinya kayak gitu ya. Untuk poinnya nanti bakal aku show kalau misalkan udah 1 menit terakhir ya. Untuk dari segi poin timnya sih udah 6-1 ya. Kalau misalkan DHX kemarin kayaknya mirip-mirip deh. Poinnya 6-1 juga. Dari segi bangunan udah di capture semua sama DLM. Untuk dari player siapa nih yang di belakang nih? Nih, player whale aja nggak buru-buru buat helipad ya. Ini kalian kalau misalkan Pompei selanjutnya prioritasin whale dulu ya, yang might-nya tertinggi buat maju biar mereka garrisonnya cepet ya, garrison rally-nya. Yang support belakangan aja, jadi nggak perlu khawatir sama shelter di swarm. Ini kan mereka ini kayaknya Pompei-nya bakal di 14 UTC, 15 UTC. Nah ini kalau misalkan kalian ketemu mereka, ya moga aja. Gimana ya, aku nggak tahu mau ngomong apa ya. Semoga saja Anda bersenang-senang lah seperti itu. Ya kayaknya cuman dia yang namanya B itu ada banyak soalnya dulu ada aliansi aku juga Indo, tapi udah bubar kok nggak salah. Aku dulu tuh punya ya bisa dibilang base aliansi lah. Kayak dulunya ya akun aku yang terbesar di situ jadi whale, terus ada teman Jepang. Sekarang udah teman-teman aku sekarang yang di region awal aku udah banyak yang gak main ya. Kayaknya cuma aku sendiri doang di sini. Bahkan whale yang ada di region itu pun udah nggak ada yang main sih kayaknya. Makanya Garrison Rider harus ada yang baru. Not so fast, brother. Kayaknya nggak akan ada hero baru sampai tahun depan ya. Tidak ada lagi hero baru sampai tahun depan. Mungkin di Februari baru ada ya. Februari atau Maret. Jadi andalkan saja dulu Chasey ya. Silahkan. Lanjut apalagi nenek-nenek bawel. Cassius bagus gak buat field? Udah bang. Udah dibahas di video yang itu. Bagus aja. Bagus aja. Tapi kalau misalkan buat damage lebih baik Alien Fort lebih bagus untuk damage. Tapi untuk dari segi defense, HP, attack yang balance, Cassius oke. Cuman skill satunya aja yang kurang menurut aku, itu aja. Jelek, oke. Kalau misalkan dibilang jelek ya udah sih. Aku juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kemarin ada yang, soalnya ada yang nanya juga, apakah lebih baik ngambil 2 hero baru atau mending ngambil Marco Eri? Marco Eri sih masih bisa diandelin sampai sekarang. Dia tuh kayak nggak punya stat biasa, HP defense attack itu kayak nggak ada di deskripsi skillnya. Tapi dia di buffer. Kalau misalkan kita nyerang dia tuh kayak kita tuh jadi empuk gitu. Kita jadi empuk, kita lelet si skill range-nya. Ya itu Marco Eri itu bisa dipertimbangin dibandingkan dengan ngambil Cassius atau ini ya, atau Rosalia kalau misalkan kalian bukan player garrison atau rally ya. Kalau misalkan oke, udah 10 detik lagi nih. Ini poin-poinnya moga keburu ya. Kayak begitu. Ini buat rock ya. Nanti kita bisa cek lagi kah? Oke, udah. Sampai lupa ya udah 1 menit. Ingetin lah. Nah ya Mikey, oke. Ini player field ya.
Oke, untuk total kill poinnya 181 juta ya, dipulihkan. Ini Rock banyak yang nge-heal juga nih. Kayaknya karena banyak yang nonton dan ya seperti itulah titik pengumpulan. Oke, Bio Tyrant kill ya dibantai semua lah untuk DLLM. Kayak gitu performanya dibandingkan dengan DHX. DHX poinnya lebih banyak karena dia bertahan di bangunannya lebih banyak, lebih lama ya. Ya, oke lah. Kayak gitu untuk Glory Liga jadi berakhir di tangan DLLM ya. Besok ntar kita bakal live lagi di jam yang sama, TLNM versus top 1 ya. Nanti kita bakal bahas analisis si playernya apakah lebih baik TLNM atau top 1 di besok aja ya. Selanjutnya apalagi Bang, kalau mainnya 1 versus 1 Rock menang. Rock mana nih? Lawan siapa nih? Nanti bisa keluar lagi Marco Eri Bang. Mungkin ya menangis lah Ryder. Enggak menangis Ryder kalau di field itu mengerikan ya. Ini nggak ada reportnya ya, kita nggak bisa lihat tadi poinnya siapa aja. Tadi bisa di back ya ke menit sebelumnya kalau misalkan mau lihat poin-poin mereka sebanyak apa ya. Walaupun terlalu cepat aku tadi nge-scrollnya, baru ingat 10 detik sebelumnya soalnya. @oildlm pemain Chinese, oke. Terus apa lagi nih? Mau ngomongin apa lagi nih sekarang? Selesai ya? Kita ketemu lagi besok kah? Glory Liga seperti itu. Kalau misalkan log pertempurannya ini, ini log pertempuran Fox ya. Tebak juara. Nih tebak juara yang ini DLM kalau misalkan voting 8 besar kalah kemarin. Soalnya TLNM itu Dawn dikalahkan sama DLL sama TMSP, sorry. Tebak waktu nyata kayak begini ya. Poinnya TLNM cuma 1600, DLM udah pasti 5000. Goat harusnya sih menang. TLNM aku yakin menang. Kayak gitu sih. Oke. Tentang Wasteland tadi ada yang nanya tentang ini yang dibeli paket ya. Itu bisa ditabung ya. Aku nanti bakal tabung tuh, ada 169 aku. Mumpung ada C-Angel juga. Jadi ini aku ngeri sih baru ngeliat. Ternyata Might Whale tuh kalau misalkan di Wasteland bisa sampai 971 juta ya. Ini baru sih buat aku, baru tahu. Soalnya baru pertama kali. Kayak gitu tuh previewnya yang poinnya 2,5 juta di sini tuh dia bisa kayak gitu loh. Si Might-nya kalau di sini. Seru ini Gold versus TMSP nanti. Iya, kalau misalkan Gold versus TMSP itu bakal seru. Jadi kayak gitu aja. Pompei tadi gimana? Yang ikut Pompei apakah menang atau enggak? Atau kalian Pompei-nya baru nanti? Atau sekarang 14 UTC, 15 UTC bisa langsung aja gas ke gamenya, habis itu main. Dan kita ketemu lagi besok I think. Jadi thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, and we'll see you on the next live. Bye. Waktu lalu ikut lu di Wasteland malah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. harus gimana ya? Harus janjian waktunya. Ya janjian waktunya sama. Ini Jen ya kalau nggak salah. Mohon maaf ya Jen. Baru tahu soalnya aku juga. Kalau mau ada yang berencana Wasteland Exploration juga biasanya suka kontak-kontak aja tuh. Misalkan ada yang punya 100 botol, 4 orang. Nah buat grup kayak gitu, buat grup. Terus ya tentuin jadwalnya. Misalkan 14 UTC barengan gitu. Sama kalau misalkan ada whale, kalian tingkat kesulitannya jadi ngikut whale ya. Ngikut whale jadinya. Nih kalau misalkan timnya kayak gini, dia kalau misalkan buat ngekill si rusa Gayadir itu dia bakal lebih susah karena ada whale. Aku baru nyadar itu. Siapapun leadernya, mau dia akun farm, tetap rata-rata ya yang dihitung. Ya udah. Sia. Selamat malam semua. Oke, kita coba lihat Indo saluran 1 ada yang salam kah atau enggak. DLM semakin dekat dengan juara. Apa Nemo ya. Ada siapa? Mong. Oke, Mong ada di NSRD. Oke. Login dan sebagainya. Ya, oke lah. See you. Thank you.